backup fire tidak terlalu cepat gitu teman-teman. Ya dia nggak lihat ada aimbot yang sedang ngepron di dekat rumah. Dia lihat aja mobil, bahkan bisa dibilang membelakangi satu makanan empuk memang didapatkan, tapi di sisi lain kapitan lain atau C9 meledakkan satu bagi di situ, langsung knock begitu saja. Yapzor RAR bakal coba untuk dikokang lagi, tembak satu kali lagi, terhalang oleh bagi karena udah knock, jadi tinggal finish, mencoba untuk mengamankan kill agar tidak dicuri oleh tim lain yang mungkin ada di sebelahnya. Dan itu yang gue bilang, ada Hampas yang sedang mencoba untuk lewat dari tim Hampas. Yapzor harusnya kill bakal diamankan oleh Cecau nih. Dan ya, knock-in saja terjadi. Yapzor langsung bisa dipulangkan teman-teman. Kali ini kita berpindah ke tim EVOS di mana Foxy dan teman-teman sedang melakukan sharing endgame. EVOS EXC masih membuka skopnya tadi, tapi belum memiliki vision yang lebih jelas lagi. Mereka masih bertahan saja di belakang bukit. Kali ini gundukan yang diamankan, gundukan yang dimanfaatkan untuk menjadi cover. Dari tim Nara ada Milea, ada Maybe juga berada di gunung. Kita lihat kembali kali ini EXC masih melakukan rotasi teman-teman. Ada satu kotak, apakah akan diluting kali ini? Dari tim EVOS sudah mendapatkan 1 poin kills, berarti setidaknya mereka ya ini satu orang tadi yang langsung dipulangkan saja oleh tim EVOS. EVOS sebagai salah satu tim yang mendapatkan undangan atau invitasi melakukan perombakan besar-besaran di mana hanya ada EXC dan juga Foxy yang bermain di PMPL. Ada di atas genteng tadi kita lihat langsung jatuh, itu bakal RDR-nya, red dot-nya langsung di DRDS-nya ya. Dari PK kali ini melihat tim KHG di depan sana, tim nomor 10. Antara tim nomor 10 berhadapan dengan tim nomor 4. Apakah bisa kali ini Spreadon dilakukan dengan DP? Goyangan DP yang sangat mantap tadi oleh seorang Gwendul. Di sisi lain ada juga Sanjaya, ini dia pembalap kita yang ternyata tidak jago, gak cuma jago balap tapi juga jago tembak ya teman-teman ya. Ini dia yang dibuktikan dengan masuk ke playoff PNC minggu kedua, dimana di hari pertama untuk PK198 memang mungkin belum terlalu baik untuk positioning atau klasmennya. Mereka berada di posisi 12 kalau gua nggak salah lihat. But let's see apa yang bisa mereka lakukan di 4 map tersisa untuk hari pertama. Oh, terlalu terbuka di situ tadi gendut. Sudah terlihat ada beberapa pemain KHG yang mengarahkan pistolnya atau mengarahkan senjatanya ke arah tim PK198. Banyak sekali damage yang didapatkan tadi, malah dia yang mendapatkan damage seorang Gwendut oleh Bimber dari tim nomor 10. Tapi kali ini terdengar ada Spreadon, banyak sekali Spreadon dilakukan oleh tim nomor 16, satu orang. 007 Batman nampaknya tersungkur kali ini dari tim 007 melakukan rotasi, tapi dipotong jalur rotasinya. Kali ini ada tim nomor 16 yang mencoba untuk mengganggu rotasi dari tim 007. Tim Nara ada Joyce dan teman-temannya tadi mencoba mengganggu rotasi dari tim 007, tim nomor 8, tapi nampaknya belum juga berhasil mengganggu rotasinya. Tim nomor 007 masih aman-aman saja. Di sisi lain tim nomor 3 tersungkur satu orang. Dari tim nomor 3, apa yang terjadi teman-teman kali ini? Ada fight yang terjadi antara tim nomor 12, ada fight juga tim nomor 8, tim nomor 16. Banyak sekali tim yang sedang terjadi fight karena mereka sudah sangat dekat-dekatan kali ini. Sangat terbuka angle shoot ke masing-masing tim. Dan lu lihat dari tim 16 atau Nara tadi cukup bagus, masing-masing orang pegang satu vehicle. Mereka tahu bahwa posisi mereka lagi dalam keadaan tidak bagus karena mereka ada di tengah. Apabila mereka menumpuk di satu kompon, ini bakal berakibat mereka terlalu lama di satu tempat sehingga menjadi tim ke-14 yang mungkin nanti bakal mati. Dan terbukti dengan sudah mendapatkan 3 kill, Joyce berada di barisan paling depan. Dia yang berfungsi untuk mencari posisi musuh, tapi lu lihat malah kali ini mana Milea di situ harus tersungkur, ditembakin dari oleh DMS dari atas bukit di situ. Ini dia pegunungan yang dikuasai oleh tim DMS, langsung mensungkurkan seorang Milea, satu player dari tim Nara. Tadi tim Nara mencoba mengganggu rotasi dari tim 007, tapi kali ini malah mereka yang rotasinya diganggu oleh tim nomor 3. Di sisi lain juga ada tim nomor 14 yang sama-sama menguasai gunung dekat Dregopol. Alright. Tim nomor 3 masih belum mendapatkan kill, kehilangan satu orang pemain yaitu Skrit. Ini kurang bagus sebenarnya untuk tim DMS, tapi dia baru saja mendapatkan Milea yang lagi dalam keadaan knockdown. Lalu jauh, tapi Ampas atau Bahampas berada di atas bukit. Milea bakal coba untuk secure killnya oleh Zone, tapi ini nggak bagus. Terlalu expose posisi dari Zone bakal mengakibatkan dia yang bakal mati karena lu lihat sudah ada 4 orang dari tim Bahampas berada di paling pucuk dari bukit yang sedang dia tempati sekarang. Ya, nampaknya menjadi kucing Gregor
Gregopol kali ini menjadi juru kunci dari Gunung Gregopol. Tim nomor 14 berada di posisi paling atas, mengambil area teratas dari gunung yang sedang mereka tempati. Ada Zetli juga dari tim Bampas masih melakukan delosor saja dia. Here we go, delosor manja. Tapi di atas gunung ini cuman kurang kopi ya, biar udut ini ya. Udah enak banget ya. Senja banget. Anak senja banget. Masalahnya mereka nggak sendirian gitu, karena ada tim Bampas juga yang berada di sebelahnya, dan kita lihat tadi dari tim Nara juga, I don't know sepertinya sempat di revive atau enggak karena teman-temannya agak jauh juga. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya, ya. Dari jumlahnya masih pas 4 nih. Ya. Karena tadi kan di daerah sini nih si Nara Ya, benar. cuman kayaknya udah. Tapi di sisi lain DMS mendapatkan korban lain, yaitu tim C9 atau Capital 9 yang sedang mencoba untuk rotasi menggunakan beberapa vehicle. Coba di-spray dengan selokan DP28 yang goyangannya mantap tadi kata Sansko, tapi tidak berhasil mendapatkan satupun korban. Di sisi lain Sprenggar juga mencoba untuk spraykah menggunakan Scar. Dia tersisa satu orang dari C9 yang mau nggak mau harus lewat begitu saja. Tapi itu sudah kotak, itu kotak nilai ya harusnya ya. Ya, kita lihat kali ini tim Nine masih melakukan rotasi satu orang. UDK harus tersungkur kali ini. Di sisi lain ada tim nomor 5, ada tim nomor 14 juga berdekatan dengan tim C9. Tim nomor 12 kali ini, tim nomor 8 juga melakukan spedon karena tim nomor 12. C9 sangat terjepit posisinya, sangat sulit dia karena di berbagai arah semuanya spedon ke arah mereka, semuanya nembak ke arah mereka. Hati-hati di tim belakang ada tim nomor 4. Turun saja dia. Spedon kali ini. Produksinya bagus sekali bersama satu orang, tapi malah dia juga tersungkur karena ada backup yang bagus dari tim nomor 4. Di sisi lain, Sanjaya ini dia pembalap kita melakukan pronik. Apakah dia akan men-take down player-player dari tim nomor 12 yang tersisa? Tapi tampaknya akan melakukan revive terlebih dahulu ke tim nomor 4. Yang lainnya player tim nomor 4. Ditabrakin dengan mobil, tapi malah berakibat mereka yang hampir kehilangan semua anggota timnya. Sekarang Ya. dari tim 4 kehilangan 3 orang yang dalam keadaan knockdown, mencoba di revive satu persatu, mencoba untuk reset sebelum akhirnya melakukan serangan balasan. Maksud gua sebuk dilempar, cukup ngepull di situ hanya gara-gara satu mobil yang tertabrak. Tim nomor 4 mencoba untuk merevive satu sama lain, mencoba untuk recover reset untuk nantinya bakal menjadikan perang berikutnya. Let's see. Dan tadi terdengar ada vehicle tim nomor 3 yang lewat juga. Banyak sekali tim yang berada di area ini, teman-teman. Ada tim nomor 4, tim nomor 14, tim nomor 12 juga C9, PK dan juga Bampas. Satu orang dari tim nomor 4 ter-take down kali ini. Kita melihat ada AXM juga Velvet nampaknya punya angle shoot ke arah tim nomor 14. Pedon dilakukan, Pedon smoke, tapi belum connect spraynya, belum mendapatkan siapapun. Velvet masih mencari angle shoot yang lebih jelas lagi. Ini dia ada Revive Tayo berhadapan dengan tim ARN. Saling berdekatan kali ini dua orang ini. 2 lawan 2. Flanking dilakukan oleh satu orang dari tim ARN. Apakah bisa mendapatkan Nano? Bisa mendapatkan juga seorang Heroes. Di mana Capital 9 nampaknya sudah dipulangkan. Ada satu bom yang dilemparkan. Bom di tengah sana. Bomnya membuat satu mobil tadi. Nampaknya Dacia mumbul Ya, atau terbang ya, bisa dibilang bom yang nggak kena ke arah player ataupun ke arah survivor yang ada di sini, tapi malah meledak sendiri ya. I don't know. Let's see. Tapi ngomong-ngomong, dari tim 4 sudah melakukan restart atau mereka sudah berhasil heal terhadap dirinya satu sama lain. Udah penuh lagi tadi darahnya. Kali ini kita melihat seorang AXM licin masih punya fungsi kepada seorang bom siapa bisa dapat kali ini. Tapping dengan effort kali 4 sangat bagus sekali proning shoot yang dilakukan oleh seorang licin, tapi belum memberikan damage yang berarti kepada Foxy. Di sisi lain Nara satu orang, Zero Two nampaknya ter-take down dari tim Nara. Pindah lagi kepada Velvet, di mana Velvet masih mencari. Ini dia daerah area sini masih banyak sekali tim yang tersisa. Ada tim nomor 14 juga berdekatan dengan Velvet. Ada tim nomor 4 juga. Tadi ada tim nomor 3, tapi tim nomor 3 bisa menggunakan vehicle-nya dan lewat saja tadi. Alright. DASM coba untuk mencari korban satu sama lain. Mereka berada di pinggiran zona laser. Hati-hati, badannya tadi sedikit kelihatan. Coba untuk display dengan menggunakan M4 kali 4 cukup jauh. Foxy baru turun dari mobil, langsung display begitu saja. Sedikit nyawanya berkurang dari Foxy atau Evos. Tim nomor 2 nampaknya langsung dipulangkan oleh Raif Tayo, berhasil meratakan satu tim. Rata sudah tim nomor 4 kali ini. Arnius pun dipulangkan. Oke, memang melihat ada satu orang itu terlalu terbuka atau terlalu open. Hanya ada kompon berupa traktor yang ada di pinggir jalan. Tadi Lowly hampir mendapatkan 1 poin knockdown menuju ke arah satu tim yang bersembunyi tadi, atau tim 3 dari DMS. Ya, tadi tim nomor 2 ya ternyata yang dipulangkan seorang ARN Arnius. Arnius dipulangkan tadi. Kita lihat kali ini banyak sekali tim yang berada di area sini. Ada tim nomor
6 juga atau tim nomor 8 yang nampaknya lewat tadi kalau kita lihat di minimap teman-teman dari tim 007 masih lewat saja dia. Di sisi lain tim nomor 3 sangat-sangat diburu oleh seorang Guedut dari tim PK. Memburu tim nomor 3 yang masih melakukan healing-healing saja di belakang traktor. Itu traktor kelihatan bawahnya, kolongnya bisa dimanfaatkan untuk didapatkan kakinya di spread out ke arah kakinya. Itu dia, tapi memang harus ditunggu sih mau nggak mau karena zona pun juga mulai bergerak. BG ini dia timnya cukup konsisten berada di 5 besar sejauh ini. Bakal coba diganggu rotasinya oleh Joyce. Dan lu lihat ketika Milea masih survive, gua kira udah mati, ternyata bukan ya. Ya. Tapi cepat kotaknya Milea, tapi lu lihat bagaimana dari tim 7 mencoba melarikan diri dari Maybe, mencoba untuk berlari dia. Tapi di sisi lain ada satu korban lain juga yang bakal coba diincar oleh Maybe. Hanya menggunakan Scar saja, spray tidak mendapatkan masa satupun. Tapi Zerotu yang justru mendapatkan satu korban dari tim TSC. Dan Iya. lu lihat bagaimana atas bawah sama-sama saling ada yang dalam keadaan knockdown, tapi Rift juga harus kehilangan satu lagi orang atau player. Menguasai gereja dari Kojiki nampaknya seorang Nara Joyce. Tim Nara bagus sekali permainannya. Dia melihat ke banyak sekali tim yang ada di bawah mereka. Dia punya vision yang jelas sekali. Ini dia gereja Kojiki diamankan oleh seorang Joyce. Dan teman-teman semuanya kali ini kita melihat KHG Fan nampaknya masih melakukan proning saja. Di sisi lain Absen juga masih melakukan TPP gaming menuju tim-tim lain. Dimana di sisi ke kiri bawah WAF dipulangkan. Sisi kiri bawah ada tim nomor 3 berkaitan dengan tim nomor 6. Tim nomor 4 juga saling berdekatan mereka. Alright, let's see bagaimana dari tim 16 atau Nara sudah mendapatkan 5 kill dengan kondisi masih full squad dengan Ya. 4 orang begitu saja. Tapi lo lihat bagaimana C9 WAF juga sudah pulang ke arah lobby tadi. Nara nampaknya dipulangkan 2 orang. Nara, enggak, 1 orang tadi langsung diamankan kill poinnya, di situ kill poinnya. Tadi tertakedown langsung diamankan saja, langsung di knock end. 1 orang dari tim Nara. Kita lihat Morpheus kali ini maju. Ada tim nomor 5 langsung dipulang 1 orang. Ini dia di belakang batu ada 1 orang. Apakah melakukan jump kali ini dan tidak? Menggunakan Uzi dan berhasil mendapatkan seorang Velvet nampaknya. Langsung dipulang saja seorang Velvet. Morpheus sangat bagus sekali permainan Uzinya karena memang Uzi sangat-sangat enak untuk close combat. Yap, out of nowhere Rivos join the fight langsung mengamankan 4 killnya, berhasil memulangkan satu tim ke arah lobby. Di sini ada Lizard bersama dengan tim-timnya mencoba untuk mengatur posisi kembali, mencari komponen yang tepat karena zona sudah mulai masuk ke circle ke-6 sekarang. Kenta menggunakan smoke tadi untuk menutup angle shoot dari berbagai tim yang melihat ke kompon dia untuk melakukan defensif. Smoke defensif tadi digunakan oleh Kenta. Kita berpindah ke Absen tadi. Maybe melakukan spray down dengan Scar L-nya kembali mencari tim nomor 13 yaitu EVOS yang dicari oleh seorang Nara Maybe dari tim Nara. Ada bakaran, hati-hati ada bakaran, bahkan juga ada bom yang dilemparkan tadi, tapi nampaknya molotovnya belum memberikan damage ke seorang. Nara Maybe ada 1 bom yang on point dan dia langsung tersungkur oleh seorang Laser nampaknya. Laser bagus sekali permainan bomnya, permainan utility yang sangat bagus dari tim EVOS kali ini. Foxy melakukan pergerakan majukan dia ke arah Milea. Kapan spedon suara bandnya? Spedon smoke dilakukan oleh seorang Foxy, tapi belum mendapatkan siapapun di dalam smoke sana. Masih spedon smoke kembali dilakukan dengan M4 Red Dot digunakan kali ini. Dimana ada tim nomor 1 juga nampaknya Nara. Ratakah tim Nara? PK 198 menjadi tim berikutnya yang harus pulang diganti ya, oleh Nara. Tim Nara pun pulang tadi oleh tim EVOS, langsung di spray tadi oleh seorang Lizard dan bisa mendapatkan tim Nara. Kali ini tim nomor 10 berhadapan dengan tim nomor 8 007 yang sempat mendapatkan win-win chicken dinner. Kali ini ada di sebuah gudang melawan tim nomor 10 teman-teman. Kita lihat apakah bisa tim nomor 007, tim nomor 8 menangkan fight kali ini. Dia cuma dapat 4 point kills untuk tim 007 yang tadi sempat mendapatkan banyak sekali point kills. 4 itu bisa dikatakan baru 4. Bisa saja dia dapat point kills yang lebih banyak lagi. Ya, TSC harus pulang di posisi kelima, tersisa 4 tim di mana zona sekarang berada di sebuah gudang atau lebih dekat dengan sebuah gudang dan ada sedikit jalan juga di situ. Tersisa 4 tim dengan kondisi EVOS masih lengkap dengan 4 personil, sudah 9 kill sejauh ini yang didapatkan oleh EVOS. Ini bakal menjadi peluang mereka untuk mendapatkan chicken dinner di round ketiga ini, di mana Foxe berada di barisan paling depan dari EVOS, mencoba untuk melihat kondisi musuh-musuhnya yang berada di dalam gudang ataupun berada di sebelah gudang. Morpheus mencoba sedikit berputar dengan mobilnya. Kita melihat kali ini 4 tim terbaik kita. Ada tim nomor 8, tim nomor 13, tim nomor 5 dan tim nomor 10 menjadi 4 tim terbaik
di match kita yang ketiga, di mana kita sedang berada di Erangel kali ini. Siapakah akan menjadi penguasa Erangel untuk match kali ini? Ini dia 4 tim terbaik kita teman-teman, di mana di dalam gudang ada tim nomor 10 juga fight dengan tim nomor 8, tapi tim nomor 13 EVOS tampaknya mendapatkan terkena sebuah bom, dan akhirnya 2 orang dari tim EVOS langsung dipulangkan oleh tim nomor 5. Kah Licin bagus sekali permainan utility-nya, tapi Licin didapatkan oleh tim EVOS juga. Laser nampaknya mendapatkan seorang Licin, dan AXM pun dipulangkan. Tersisa 3 tim kali ini, di mana EVOS tersisa 2 orang karena tadi 2 orangnya terkena oleh utility, oleh bom. Ya, dan kalau lu lihat tim 8 dan tim 10 dari tadi cukup anteng atau enggak bergerak sama sekali. Mereka sama-sama berada di gudang. Belum ada yang melakukan inisiasi, belum ada yang mau melakukan percobaan penembakan. Dan dulu lihat bagaimana tim 10 masih lengkap dengan, maksud gua tersisa 3 orang. Tim nomor 8 sisa 2 orang, dan EVOS juga tersisa 2 orang. Ini akan ada 3-man showdown, dan lu lihat ada 1 korban pertama yang ditembakin oleh EVOS dari belakang. Bakal coba untuk menyebabkan tim 10 harus maju. Kill dicuri oleh tim 10. Sisa 1 orang harusnya, dan tim 007 langsung saja diledakkan begitu saja dan pulang ke arah lobby. Sekarang 2 lawan 3. Here we go. Ini saatnya untuk EVOS kah, atau lagi-lagi harus dicuri chicken dinnernya oleh salah satu tim, yaitu sekarang KHG yang harus berhadapan dengan EVOS. 2 lawan 3. Akankah terjadi clash atau malah EVOS yang mengamankan chicken dinner di round ketiga ini? Mencoba untuk lempar bom begitu saja, lempar bom ke arah kanan untuk mengalihkan perhatian dari tim KHG. Dari Boxe tidak ada orang di situ, tidak ada siapa-siapa. Mungkin dia sengaja untuk meledakkan karena bisa dia jadikan kompon untuk next round atau next circle-nya. Kita lihat masih nyaman begitu saja di dalam gudang dari tim nomor 10 atau tim KHG. Sedangkan Laser dengan Foxe mencoba untuk melakukan ambush atau mencoba untuk memergokin mereka yang ada di dalam. Let's see beberapa detik terakhir sebelum menuju chicken dinner di sini, Sansuy. Ya, ini dia kita melihat KHG, 2 tim terbaik antara KHG dan juga EVOS. EVOS sudah tahu posisi KHG nampaknya, tapi kali ini KHG juga tahu di mana posisi dari player-player EVOS. Ini akan sangat-sangat bagus fight-nya, akan sangat-sangat keras fight-nya, mengingat kali ini EVOS punya kesempatan selanjutnya untuk mendapatkan winner chicken dinner setelah tadi dia ada di posisi 2 terbesar. Dan apakah dia kali ini akan ada di posisi 2 atau posisi 1 bahkan? Ini akan sangat berbahaya. Siapapun yang berhasil mendapatkan knock pertama itu yang bakal berpeluang besar untuk mendapatkan chicken dinner. Meskipun kondisinya 2 lawan 3, tapi jangan lupa ini EVOS, mereka berpengalaman di PINC 2019 dan juga di PMPL season 1. Ini bukan tim kacang-kacang ya, meskipun mereka banyak melakukan perombakan, tapi jangan lupa ada Foxe dan juga IXT di balik kepala dari EVOS. Dan tim KHG harus berhati-hati. Mereka sudah diunggulkan dengan adanya gudang, mereka sudah diunggulkan dengan adanya kompon yang mereka miliki. Mereka punya tempat untuk berlindung terlebih dahulu daripada EVOS yang harus memergokin mereka dari balik atau dari luar dari tempat mereka berlindung. Smoke sudah dilempar, sudah mengebul di mana-mana. Ini seperti lagi ada fogging, memang sedikit kelihatan. Tadi sudah ada spray dilakukan, langsung saja langsung didapatkan oleh Foxe. Ini bakal menjadi upaya yang bagus untuk EVOS. Bakal mencoba untuk mencari kah, atau langsung dipulangkan ke arah lobby. 2 lawan 2 sekarang kondisinya. Foxe berhati-hati, dilepas tasnya, hanya memegang senjata saja. Sedang mencoba untuk di-revive, mencoba tapping kah, atau mencoba spray aja. 2 knockdown didapatkan oleh EVOS. Tinggal 1 orang. Ini bakal menjadi winner chicken dinner untuk EVOS kah? Tapi di sisi lain Lazar tinggal sendirian. 1 lawan 1. Here we go, Japsu, dan chicken dinner untuk EVOS di round ketiga. Jump shoot yang sangat bagus dari Laser tadi bisa memulangkan last man standing dari tim nomor 10. Dan ya, winner chicken dinner akhirnya didapatkan oleh EVOS Esports.